akuntansi dari Universitas PGRI Semarang, NPM 22110165. Di sini saya akan melakukan proses konseling, yaitu dengan matkul mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Pak Suhendri. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Dewi. Ya. Bagaimana Mbak Anissa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, Mbak. Kalau boleh tahu tadi kesininya naik apa? Nge-grab, Mbak, kesininya. Oh, nge-grab ya? Belum bisa naik motor sendiri? Belum. Dari SMA mana Mbak? Dari SMA 5 Semarang, Mbak. Oh, di sini berarti ngekos ya? Iya, ngekos di dekat sini aja, Mbak. Oh iya. Ada temennya dari sini ngekos berapa orang? 3 orang, Mbak, sama Oh, 3 teman-teman. orang. Iya. Berarti kalau ngekos tuh disuruh orang tua ya? Atau Iya, ngekos sendiri? karena emang jauh dari kota asalnya, Mbak. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu ada kendala apa Mbak untuk di sekolahnya? Sebenarnya kalau di sekolah nggak ada kendala ya, Mbak, tapi kan ini aku udah kelas 3, udah waktunya lulus sekolah ya. Terus orang tuaku ini maunya aku nerusin di itu universitas yang mereka pengenin dan jurusannya yang mereka nentuin, tapi aku lagi nggak suka sama jurusan yang mereka pilih. Kalau boleh tahu Mbak Anissa itu pengennya masuk di jurusan apa ya? Sebenarnya aku pengen di informatika, Mbak, tapi orang tua aku tuh pengennya aku masuk PGSD karena orang tua aku itu guru SD. Oh begitu. Iya. Jadi karena orang tua ambilnya pendidikan, jadi kan anaknya kan pengen juga nih. Iya, jadinya Jadi anak nyuruh ke itu PGSD. jadi kalau sekarang Mbak Anissa mantepnya itu lebih kemana? Sebenarnya sih pengennya ke informatika ya, Mbak, tapi itu orang tua tetap nyuruh ke PGSD. Oh, jadi orang tua itu tetap menginginkan yang Mbak Anissa itu untuk menjadi guru, jadi Iya. penerus ibunya gitu ya. Padahal sebenarnya itu saya nggak pengen jurusan itu. Gimana ya, Mbak, solusinya? Solusinya mending Mbak Anissa ngobrol bareng sama orang tua, terus dikasih tahu kalau Bu Anissa pengennya jurusan ini nih, Anissa pengennya belajar ini. Jadi kalau ibu nyuruhnya ini kayaknya Anissa nggak menjamin kalau Anissa bakal bisa di jurusan ini gitu. Terus Mbak Anissa ambil jurusan, kalau mau ambil jurusan informatika itu tujuannya mau buat apa? Maksudnya mau masuk ke mana? Ke Universitas PGRI Semarang, Mbak, karena emang udah suka sama universitas itu. Tapi ibuku sih nyuruhnya ke PGSD, Mbak, jadinya bingung. Jadi ibunya tetap nyuruhnya ke situ Iya. terus gitu. Iya. Kalau bapak juga sama aja. Iya, soalnya tuh emang katanya emang jurusan yang bisa itu nerusin itu ibuku. Oh, jadi buat nerusin generasi yang Iya baru gitu. lagi. Jadi bingung soalnya. Terus Mbak Anissa selain ke informatika, Mbak Anissa pengennya kemana lagi? Kan ada tuh pilihan 2 jurusan, biasanya ada pemilihan jurusan, ada informatika atau apa pengennya gitu. Selain informatika pengennya Kalau apa? selain informatika tuh sebenarnya pengen ke manajemen ya, Mbak. Manajemen. Tapi Berarti itu suka- malah lebih nggak dibolehin sama orang tua, Mbak. Berarti lebih suka yang berhitung-hitung gitu Iya. ya daripada belajar yang Iya. kalau anak PGSD kan sukanya sama anak kecil tuh. Iya. Kalau Mbak Anissa suka sama anak kecil nggak? Sebenarnya sih suka, tapi nggak tahu ya kalau misal nantinya ngajar anak kecil, beda soalnya. Iya, jadinya kan kalau PGSD kan mencakup semua mata pelajaran kan Iya. ya. Jadinya kan mungkin banyak juga yang harus itu Pelajari. pelajari. Iya. Jadinya kan takutnya kalau nggak bisa, karena aku dari awalnya nggak minat gitu sama PGSD. Iya. Jadi sekarang Mbak Anissa lebih fokus ke jurusan yang mau diambil, informatika tadi. Iya, tapi orang tuanya yang susah, Mbak. Ini Mbak Anissa dari SMA 5 ya? Iya, Itu ambilnya IPA atau IPS? ambil IPA, Mbak. Oh IPA. Iya. Kalau IPA kenapa enggak itu Mbak? Kalau misalnya IPA kan biasanya tuh anak IPA kan sukanya pada ambil yang kayak kedokteran juga, habis itu ya farmasi gitu.
nggak minat sih Mbak, nggak minat dokter-dokter. Iya. Lebih minat ke informatika sama Iya. manajemen ya. Iya. Ya, kelihatannya juga bingung sekali ya Mbak Nisa Iya, untuk memilih susah. jurusan. Soalnya ini udah deket waktunya, udah takutnya ini kalau mepet, nah malah milih jurusan yang malah lebih salah lagi. Oh iya, jadi harus dipikir matang-matang dulu Iya. ya. Kira-kira ujiannya kapan ya Mbak ini? Untuk 2 bulan lagi Mbak. Oh, 2 bulan lagi. Iya. Oh, jadi harus mempersiapkan semuanya Iya. ya Mbak. Takut kan kalau misal salah jurusan malah. Heeh. Iya. Biasanya kan kalau jurusan itu harus dipikir dirembuk bareng-bareng ya sama orang tua. Jadi harus mantap yang mana. Tapi kadang ada juga yang anak itu pengennya ini tapi orang tuanya ini, seperti Mbak Nisa tadi ya, Iya. juga bingung juga. Mbak Anissa di sekolah ambil ekstra apa ya Mbak, kalau boleh tahu kegiatannya gitu, kegiatan? Kalau ekstra di SMA cuma pramuka sih Mbak. Oh, pramuka. Iya. Aktif terus kan? Iya, alhamdulillah aktif Mbak. Banyak temannya juga kan yang ngajak Alhamdulillah kegiatan. sih Mbak, kalau teman banyak. Iya, biasanya kan ada tuh yang kalau pramuka mah diajakin pramuka nggak pada mau kan, karena Iya. kegiatannya mungkin panas-panasan. Udah Jadinya kan, capek. suka kan kegiatannya? Suka banget sih, soalnya seru Mbak. Oh iya, bagus kalau begitu. Ada yang mau diceritain lagi Mbak selain bingung dalam jurusan? Kesulitan saya selain tentang milih jurusan, ada juga Mbak, saya tuh susah banget kalau belajar di keramaian. Oh. Terus kadang kalau di kelas juga kan ada teman-teman yang suka jahilin. Aku tuh suka fokusnya tuh hilang kalau gitu Mbak. Jadi itu Mbaknya lebih suka model pembelajarannya itu yang sepi gitu Iya. ya, bisa paham Iya. mempelajari materinya begitu. Iya, karena kalau sepi tuh lebih bisa fokus ke pelajarannya Mbak, bisa mempelajari dengan Ada juga berarti yang jahil gitu ya temannya? banyak Mbak, banyak Oh. banget sih. Jadi bingung kalau misal di kelas tuh kalau mau fokus ya, kalau pas guru lagi nerangin pelajaran tuh suka nggak fokus karena teman-teman pada rame, suaranya tuh keras-keras banget. Oh, jadi apa ya, kesulitan dalam untuk memahami materi kalau Iya. saat di keramaian gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa Mbak Nisa yang Mbak Nisa suka? Kalau mata pelajaran yang aku suka itu bahasa Indonesia Mbak. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Berarti suka membaca juga ya Mbak Nisa? Banget suka baca. Nah karena aku suka baca, kalau misal pengen baca fokus tuh suka teralih sama suara-suara yang keras-keras di samping-samping aku, jadinya nggak bisa fokus. Oh iya, lebih baik belajarnya mending di tempat yang agak sepi aja. Mungkin temannya kan juga pada jahil kan biasanya, kalau kebanyakan anak cowok ya. Kalau itu suka jahil gitu. Terus jadinya tuh aku suka menyendiri di tempat sepi biar kalau misal belajar tuh lebih fokus gitu Mbak. Tapi ada temannya juga kan biasanya kalau nemenin kalau belajar. Kadang ada, kadang enggak. Oh. Soalnya tuh kadang kan teman ada yang mau diajak ke tempat yang sepi, ada yang nggak mau. Oh iya, berarti suka di perpus juga ya? Soalnya kan Iya. Mbak Nisa suka membaca, pasti juga suka banget kalau di perpus gitu. Iya, itu tempat favoritku sih Mbak, soalnya kan tenang kan kalau di Oh iya, perpus. adem juga kan Iya. kalau di sana. Mbak Nisa suka membaca cerita apa? Maksudnya kayak pelajaran atau buku-buku cerita? Lebih suka ke buku cerita Mbak. Di sini saya mau itu nentuin waktu buat ini proses konselingnya biar Mbaknya juga enakan juga kan. Mbak Nisa ini nggak ada kesibukan atau apa kan, kalau boleh tuh? Kalau akhir-akhir ini enggak Mbak. Maksudnya abis ini atau Enggak, lagi enggak sibuk. kalau untuk waktu konseling bisa disepakati berapa menit? Maksudnya 20 menit atau 30 menit? Ya, 20 menit. Oh iya. Berarti udah sepakat ya untuk waktunya, nanti prosesnya ini 20 menit. Iya. Ya, jadi untuk terkait jurusan yang tadi berarti Mbak Anissa masih itu masih bingung ya kalau Iya, mencari
jurusan yang pas buat Mbak Anissa gitu. Kalau yang Mbak Anissa pengenin kan informatika gitu, terus orang tuanya pengen nih anaknya juga jadi guru kayak ibunya gitu. Ya untuk Mbak Anissa bisa itu ya, bisa diskusi dulu sama orang tua. Pengennya Mbak Anissa dijelasin kalau mau pengen jurusan ini biar nantinya kan nggak merasa salah jurusan nih Mbak Anissa begitu. Walaupun biasanya orang tuanya sangat kekeh nih sama jurusan ini, tapi kan anaknya belum tentu bisa nerima nanti kalau udah kuliah kan. Jadinya kalau saya sih itu ya pengennya mungkin Mbak Anissa itu sesuai apa yang dikatakan Mbak Anissa. Kalau misalnya pengennya ini ya udah ini aja gitu. Tapi kalau orang tua tetap kekeh sama jurusan yang dipilih, kemudian didiskusikan kembali dulu, maksudnya dibujuk dulu orang tuanya biar mau gitu ngerestuin kalau Mbak Anissa kan pengennya jurusan itu. Insya Allah saya akan diskusiin ke orang tua dulu ya Mbak. Semoga mereka setuju sama pilihanku. Iya, jadi belajar juga buat kedepannya, buat itu biar nggak nanti bingung kalau masuk di jurusan ini kok jadi gini gitu, dimantepin dulu gitu. Sudah coy. Ya, saya boleh tanya nggak Mbak? Boleh Mbak. Kan ini Mbaknya asalnya dari mana sih? Saya dari Blora. Oh dari Blora. Di Semarang berarti itu sekolah pilihannya Mbak Anissa sendiri atau juga orang tua yang nyaranin? Oh kalau di sini pilihan sendiri Mbak. Oh jadi pengennya jauh ya? Iya. Biasanya kan kalau orang, maksudnya orang Blora atau orang jauh-jauh kan biasanya kan ya pengennya ya di dekat-dekat rumah gitu ya. Kenapa Mbak Anissa itu pengennya yang jauh? Soalnya pengen nyari pengalaman aja sih Mbak. Oh nyari pengalaman. Iya. Di sini tapi seru kan Mbak kalau di Semarang? Beda sama di sana nggak? Iya soalnya kalau di sini kan lebih kalau mau apa-apa ini bisa di sini, kayak misal Shopee Food ya. Kalau di sana tuh nggak bisa, nggak ada Grab, nggak ada itu gitu. Jadi Mbak Anissa udah ngerasa ada perubahan nggak di rumah sama di sini gitu? Kalau perubahan sih pasti ada ya Mbak. Kayak misal pas aku di kos kan ngekos beda kan kalau di rumah, kalau apa-apa itu sama orang tua. Kalau di kos kan udah beda. Kalau di sini tuh aku jadi belajar bisa mandiri, kalau mau apa-apa tuh bisa sendiri. Oh ya bagus, berarti udah ada kemajuan ya dari yang pas dulunya begini jadi di sini bisa mandiri, bisa apa-apa bisa sendiri. Dulu manja, sekarang bisa apa-apa sendiri. Mbak Anissa berapa bersaudara? 3 bersaudara Mbak. Oh 3 bersaudara. Iya. Punya adik berarti ya? Iya punya adik, aku anak tengah. Oh anak tengah. Iya. Berarti punya kakak cewek atau cowok? Cewek, kakak cewek. Oh cewek. Iya. Berarti cewek-cewek terus cewek Cewek cowok. Iya. Oh iya. Ini di sini udah betah kan kalau di Semarang? Alhamdulillah kan udah 3 tahun ya Mbak di sini, jadinya alhamdulillah betah. Udah mau lulus juga kan ya 2 bulan lagi 3 Iya. bulan. Jadi udah mantepin nih harus jurusannya tadi. Iya. Harus dirembuk baik-baik dulu nanti kan. Soalnya kan kalau beda persepsi sama beda pemikiran sama orang tua itu pasti beda Mbak. Maksudnya pasti bingung juga kan. Bingung banget. Mbak Anissa kan di sini udah lama ya, udah 3 tahunan nih, mau lulus SMA juga kan. Mbak Anissa nggak bosen apa kalau misalkan Mbak Anissa belum bisa naik motor nih? Kalau belajar udah belum? Oh kalau belajar udah dikit-dikit tapi belum bisa. Kalau misal ke jalan raya tuh nggak berani. Mbak Anissa nggak bosen kalau misalnya Grab terus gitu di sini? Sebenarnya sih bosen ya Mbak, tapi itu kalau misal kan kadang aku minta ke orang tua minta bawain motor kan, tuh nggak dibolehin karena takut kalau di sini tuh aku kenapa-kenapa, soalnya kan jauh kan dari mereka. Mereka pasti takut kalau aku kenapa-kenapa. Tapi di sini aku juga bosen sih naik Grab terus nggak bisa kemana-mana sendiri. Jadinya kan mereka mungkin khawatir ya kalau anaknya kan juga nanti takutnya gimana kalau bawa motor jauh-jauh kan.
Mbak Nisa udah maksudnya udah melakukan kegiatan apa, kan di sekolah kan udah hampir 3 tahun tuh. Iya. Nah, kegiatan apa yang masih eh, masih dikenang, maksudnya tuh masih membawakan manfaat bagi Mbak Anissa di sekolah? Jadi kegiatan apa yang bisa membawakan manfaat bagi Mbak Anissa pas di sekolah, jadi pengalaman yang bermanfaat? Oh iya, waktu itu pas aku kelas 11 semester awal itu aku ikut lomba jambore sebagai perwakilan dari SMA aku. Itu lomba per kabupaten ya Mbak. Ya. Alhamdulillah aku kepilih, itu salah satu kebanggaan bagi diriku sendiri Mbak. Wah, selamat ya. Berarti kemarin udah dapat prestasi buat Mbak Anissa gitu ya. Dan alhamdulillah itu menang. Alhamdulillah aku jadi senang banget ikut itu. Oh, jadi pengalaman yang berkesan banget. Nanti kalau udah lulus kan mesti bisa cerita nih sama teman di kuliahnya. Kalau misal ditanyain, wah kamu di SMA ada kegiatan apa nih yang berkesan sama kamu, yang bisa bermanfaat gitu. Berarti Mbak Anissa udah apa ya, dipilih jadi kayak perwakilan dari SMA-nya sendiri ya di kabupaten, Mbak. Itu Bagus kebanggaan buat aku ya. sendiri Mbak. Jadi orang tuanya kan jadi ikut bangga ya Mbak. Ya. Malah orang tuanya malah makin kesini malah mikirnya, wah cocok banget nih anak jadi guru nih, kan bisa pengalamannya bagus juga. Iya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi lah Mbak Anissa kalau mau ambil apa gitu. Iya Mbak. Nah, di sini saya akan membahas lagi ya Mbak tentang Mbak Anissa. Tadi kan kesini kan tujuannya kan buat melakukan proses konseling ya sama saya. Nah, di sini saya akan mengulang kembali yang tadi Mbak Anissa ceritakan ya. Saya akan menanyakan kembali tentang pembahasan yang Mbak Anissa tadi, yang masalah bingung ya sama jurusan yang tadi. Ya, sebelumnya itu Mbak Anissa udah melakukan diskusi belum sama orang tuanya sebelumnya? Sebelumnya sih dari awal aku SMA itu udah pernah bilang ya Mbak, kalau aku misal lulus nanti aku mau lanjut ke informatika. Tapi dulu tuh ibuku kayak iyain aja, karena emang kan aku bilangnya sebelum masuk SMA kan. Nah, terus aku kemarin tuh bilang lagi, Bu pengen ke informatika. Terus ibuku bilang ke PGSD aja gitu, kayak lebih ke PGSD terus gitu loh Mbak. Aku kalau misal bilang ke informatika, orangnya bilang ke PGSD aja gitu. Terus bagaimana Mbak Anissa menyikapi ibu Mbak Anissa biar ibu Mbak Anissa tuh percaya kalau Mbak Anissa itu bisa kalau di jurusan informatika gitu? Aku pernah bilang aku lebih suka, kan informatika lebih ke untuk meyakinkan ibunya Mbak Anissa, bagaimana Mbak Anissa bisa menunjukkan bahwa Mbak Anissa itu bisa gitu kalau buat ambil jurusan informatika? Aku selalu yakinin ibuku Mbak kalau aku tuh bisa, karena sebenarnya tuh ibuku udah lihat aku ya kalau di rumah tuh suka banget main laptop, main HP. Kayak aku tuh lebih berpotensi ke hal-hal yang tentang teknologi. Sebenarnya tuh aku sebenarnya tuh kalau aku di rumah kan udah sering kan ya main laptop, main HP. Sebenarnya udah membuktikan ke ibuku kalau aku tuh lebih minat ke hal-hal yang Sesuai dengan teknologi. iya, teknologi. Jadi dari hobi bermain gadget, terus Mbak Anissa itu lebih suka yang belajar yang teknologi-teknologi dari jaringan gitu ya Mbak, dari HP kan. Nah, berarti Mbak Anissa meyakinkannya dari ibunya itu berarti Mbak Anissa dari pengalaman dan hobinya sendiri ya kan, pasti kan ibunya kan juga mikir nih anak suka main HP nih, mungkin kalau kan biasanya kan ibu kan juga lihatnya kan Mbak Anissa main HP juga nih, mungkin nggak setujunya dari milih jurusan informatika, mungkin juga kebanyakan Mbak Anissa main HP juga ya. Bisa jadi Mbak. Nah, jadi kan mungkin kalau didiskusikan lagi kan jadinya Mbak Anissa juga masih bingung lah ya.
Nah, jadi dari awal Mbak Nisa udah cerita nih dari masalahnya sampai akhir. Jadi saya menyimpulkan bahwa Mbak Nisa mungkin masih kebingungan ya dari mengambil jurusan pilihan sendiri sama orang tua gitu. Nah, Mbak Nisa sendiri kan juga pengennya yang ini, tapi orang tuanya milihnya pasti yang ini gitu. Nah, dari segi itu mungkin Mbak Nisa bisa meyakinkan lagi sama orang tuanya biar orang tuanya itu juga bisa yakin kalau Mbak Nisa itu bisa berjurusan ini gitu, nggak harus pilihan orang tua gitu. Kan sekarang kan kalau pilihan sendiri kan mungkin lebih semangat ya Mbak. Iya. Ya, untuk sesi konseling ini kan sudah berakhir. Kita udah bersepakat untuk melakukan sesi konseling ini 20 menit ya. Untuk ini saya rasa udah cukup. Apakah untuk Mbak Anissa juga udah cukup? Sudah cukup Mbak. Ya, baik. Saya akhiri dengan sesi konseling ini. Alangkah baiknya kita baca alhamdulillah dulu ya. Ya baik, sesi konseling ini kan sudah berakhir ya Mbak. Baik, nanti kalau Mbak Anissa ada waktu atau saya masih ada waktu luang bisa datang ke saya lagi untuk menceritakan masalahnya kembali jika masih kebingungan ya Mbak. Iya. Ya baik, terima kasih ya Mbak udah mau bicara. Ya, terima kasih juga ya Mbak. Ya.